wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini Hidayah dengan NIM 122100027. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan definisi hubungan internasional dan sebutkan 3 aktor utama yang berperan dalam hubungan internasional. Bagaimana peran masing-masing aktor tersebut dalam dinamika politik global? Nah, hubungan internasional adalah bidang studi yang mempelajari interaksi antar aktor di tingkat global. Aktor-aktor ini bisa berupa negara, organisasi internasional, perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintahan atau NGO, dan individu. 3 aktor utama dalam hubungan internasional itu adalah yang pertama negara, yang kedua organisasi internasional, yang ketiga perusahaan multinasional. Nah, peran masing-masing aktor dalam dinamika politik global yaitu negara. Negara memainkan peran utama dalam menentukan agenda politik global. Negara dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah bersama seperti perubahan iklim dan terorisme, atau mereka dapat berkonflik satu sama lain seperti dalam perang atau perlombaan senjata. Negara juga dapat menggunakan kekuatan mereka untuk mempengaruhi perilaku aktor lain seperti dengan menerapkan sanksi atau memberikan bantuan asing. Nah, yang kedua yaitu organisasi internasional. Organisasi internasional menyediakan forum bagi negara-negara untuk bernegosiasi dan bekerja sama mengenai isu-isu global. Mereka juga dapat membantu menerapkan norma dan aturan internasional dan memberikan bantuan kepada negara yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu perusahaan multinasional. MNC dapat mempengaruhi politik global melalui investasi mereka, praktik bisnis mereka, dan lobi mereka terhadap pemerintah. MNC dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi mereka juga dapat diekspos karena eksploitasi pekerja dan merusak lingkungan. Pertanyaan kedua yaitu bandingkan dan kontraskan teori realisme dan liberalisme dalam hubungan internasional. Bagaimana masing-masing teori menjelaskan penyebab konflik dan kerjasama antar negara. Nah, realisme dan liberalisme adalah 2 teori paling dominan dalam studi hubungan internasional yang menawarkan perspektif berbeda tentang perilaku negara dan dinamika global. Realisme itu anarki, sistem internasional tidak memiliki otoritas pusat sehingga negara harus mengutamakan keamanan dan kepentingan negara. Kekuatan adalah faktor utama yang menentukan perilaku negara. Yang ketiga yaitu sifat manusia. Manusia egois dan rasional sehingga konflik antar negara tidak terelakkan. Sedangkan liberalisme yang pertama itu interdependensi. Negara saling terhubung dan saling bergantung mendorong kerjasama. Yang kedua institusi. Institusi internasional seperti PBB dapat memfasilitasi kerjasama dan mengurangi konflik. Yang ketiga sifat manusia. Manusia mampu bersosialisasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Penjelasan konflik. Realisme, perbedaan kepentingan. Negara bersaing untuk mendapatkan sumber daya dan kekuatan yang terbatas. Selanjutnya, dilema keamanan. Kekhawatiran negara terhadap keamanan nasionalnya mendorong perlombaan senjata dan konflik. Ideologi. Perbedaan ideologi dan sistem politik dapat memicu konflik. Liberalisme, yang pertama miskomunikasi dan kesalahpahaman. Kurangnya komunikasi dan pemahaman antar negara dapat memicu konflik. Ketidakadilan struktural. Ketidaksetaraan ekonomi dan politik global dapat memicu ketegangan dan konflik. Yang ketiga, lembaga yang lemah. Lembaga internasional yang lemah atau tidak efektif dapat menghambat kerjasama dan
memperparah konflik. Pertanyaan ketiga. Jelaskan dampak positif dan negatif dari globalisasi terhadap hubungan internasional. Berikan contoh konkret untuk masing-masing dampak. Dampak positif globalisasi terhadap hubungan internasional yang pertama, meningkatnya interkoneksi dan interdependensi. Globalisasi telah meningkatkan konektivitas antar negara melalui teknologi informasi dan komunikasi, transportasi, dan perdagangan. Hal ini mendorong kerjasama dan dialog antar negara dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya. Contohnya yaitu berkembangnya organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan Uni Eropa yang memfasilitasi kerjasama antar negara dan berbagai isu global. Yang kedua, meningkatnya perdagangan dan investasi. Globalisasi telah membuka peluang perdagangan dan investasi antar negara, mendorong pertumbuhan ekonomi global, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara. Contohnya, berkembangnya perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan akses terhadap produk dan layanan dari berbagai negara. Yang ketiga yaitu pertukaran budaya dan pengetahuan. Globalisasi telah mempermudah pertukaran budaya dan pengetahuan antar negara melalui media massa, internet, dan pariwisata. Hal ini meningkatkan pemahaman antar budaya dan mendorong toleransi dan saling menghormati. Contohnya, popularitas budaya Korea Selatan melalui K-pop dan drama Korea yang mendunia. Yang keempat, penyebaran demokrasi dan hak asasi manusia. Globalisasi telah mendorong penyebaran nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia ke berbagai negara. Hal ini meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan melindungi hak-hak individu. Contohnya, jatuhnya rezim otoriter di Eropa Timur dan gerakan pro-demokrasi di berbagai negara berkembang. Dampak negatif globalisasi terhadap hubungan internasional. Yang pertama, ketidaksetaraan global. Globalisasi telah memperlebar jurang kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju umumnya lebih diuntungkan dari globalisasi, sedangkan negara berkembang seringkali tertinggal. Contohnya, ketimpangan pendapatan negara yang semakin tinggi di negara-negara berkembang dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Yang kedua, eksploitasi tenaga kerja dan sumber daya alam. Globalisasi dapat mendorong eksploitasi tenaga kerja murah dan sumber daya alam di negara-negara berkembang oleh perusahaan multinasional dari negara maju. Contohnya, kasus buruh murah di pabrik-pabrik di negara berkembang dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan di negara-negara miskin. Yang ketiga, homogenitas budaya. Globalisasi dapat menyebabkan homogenitas budaya, di mana budaya lokal terancam punah oleh budaya global yang dominan. Contohnya, hilangnya bahasa dan tradisi lokal di berbagai negara akibat pengaruh budaya barat. Yang keempat, konflik dan ketidakstabilan. Globalisasi dapat memicu konflik dan ketidakstabilan, terutama di negara-negara yang tidak memiliki pemerintahan yang kuat dan stabilitas politik. Contohnya, konflik etnis dan agama yang dipicu oleh globalisasi dan liberalisasi politik di berbagai negara. Pertanyaan keempat yaitu, apa peran diplomasi dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional? Berikan contoh kasus di mana diplomasi berhasil menghindari atau menyelesaikan konflik.
Diplomasi memainkan peran penting dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional dengan berbagai cara, di antaranya yang pertama, dialog dan negosiasi. Diplomasi memfasilitasi dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk mencapai solusi damai. Nah, yang kedua, membangun kepercayaan dan kerjasama. Diplomasi membantu membangun kepercayaan dan kerjasama antar negara-negara yang bertikai, sehingga mengurangi ketegangan dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menyelesaikan konflik. Yang ketiga, mencegah eskalasi konflik. Diplomasi dapat membantu mencegah eskalasi konflik dengan mendorong pihak-pihak yang bertikai untuk menahan diri dari penggunaan kekerasan dan mencari solusi damai. Yang keempat, menemukan solusi kreatif. Diplomasi memungkinkan para diplomat untuk menemukan solusi kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan konflik yang kompleks dan multidimensi. Yang kelima, menegakkan kesepakatan damai. Diplomasi memainkan peran penting dalam menegakkan kesepakatan damai yang telah dicapai antara pihak-pihak yang bertikai. Contoh kasus diplomasi yang sukses yaitu kesepakatan nuklir Iran. Diplomasi multilateral yang intens berhasil mencapai kesepakatan antara Iran dan negara-negara P5+1 untuk membatasi program nuklir Iran dan mencabut sanksi ekonomi. Yang kedua, perjanjian damai Camp David. Negosiasi diplomatik yang intensif antara Israel dan Mesir di Camp David pada tahun 1978 menghasilkan perjanjian damai bersejarah yang mengakhiri perang antara kedua negara dan membuka jalan bagi kerjasama di berbagai bidang. Yang ketiga, perjanjian Jumat Agung, Good Friday Agreement. Negosiasi diplomatik yang panjang dan kompleks antara pemerintah Inggris dan para nasionalis Irlandia di Irlandia Utara menghasilkan perjanjian Jumat Agung pada tahun 1998. Perjanjian ini mengakhiri konflik The Troubles yang berlangsung selama 30 tahun dan membawa perdamaian ke Irlandia Utara. Pertanyaan nomor 5. Analisis peran organisasi internasional dalam menangani perubahan iklim global. Sebutkan 3 organisasi yang terlibat dan bagaimana kontribusi mereka dalam mengatasi masalah ini. Peran organisasi internasional dalam menangani perubahan iklim global yaitu perubahan iklim global merupakan salah satu isu paling mendesak yang dihadapi dunia saat ini. Mengatasinya membutuhkan upaya kolektif dari berbagai negara dan organisasi internasional. Organisasi internasional memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerjasama internasional, mengembangkan kebijakan global, dan mendukung negara-negara dalam upaya mereka untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. 3 organisasi internasional dan kontribusinya dalam menangani perubahan iklim global. Yang pertama, Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim. UNFCCC merupakan forum utama untuk negosiasi internasional tentang perubahan iklim. UNFCCC menciptakan kerangka kerja Konvensi PBB tentang perubahan iklim dan Protokol Kyoto, yang merupakan perjanjian internasional yang mengikat negara-negara untuk mengambil tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. UNFCCC
memfasilitasi pertukaran informasi dan teknologi terkait perubahan iklim. UNFCCC mendukung negara-negara dalam mengembangkan dan melaksanakan rencana aksi nasional untuk perubahan iklim. Yang kedua, panel antar pemerintah tentang perubahan iklim, IPCC, merupakan badan ilmiah terdepan yang menilai ilmu pengetahuan tentang perubahan iklim, menerbitkan laporan berkala yang menilai penyebab, dampak, dan resiko perubahan iklim, menyediakan informasi ilmiah kepada pembuat kebijakan dan publik untuk menginformasikan keputusan tentang perubahan iklim. Yang ketiga, Dana Moneter Internasional atau IMF. IMF memberikan dukungan keuangan dan saran teknis kepada negara-negara untuk membantu mereka mengatasi dampak perubahan iklim. IMF mempromosikan kebijakan ekonomi yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan ketahanan iklim. IMF membantu negara-negara dalam mengembangkan dan melaksanakan rencana adaptasi terhadap perubahan iklim. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.